Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya Pak Ed di ruang virtual perkuliahan statistik bisnis. Pertemuan ketiga, kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita tentang ukuran pemusatan data, di mana sesi ketiga ini saya bagi dua bagian. Ukuran pemusatan data yang kita bahas di bagian pertama ini yakni min, median, dan modus. Yuk, silakan fokus ya teman-teman ya. Upayakan serileks mungkin, senyaman mungkin, agar fokusnya tetap terjaga sehingga belajarnya lebih bermakna. Nah, untuk ukuran pemusatan data teman-teman, secara definisi sering juga dinamakan sebagai nilai sentral, nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Pada sesi sebelumnya, kita sudah belajar mengenai cara mendeskripsikan data baik melalui tabel frekuensi, gambar, maupun grafik yang tujuan utamanya adalah agar data tersebut bisa dibaca dengan mudah dan dipahami serta dimengerti dengan mudah oleh si pembaca data. Namun, akan tetapi penyajian data yang disajikan dengan tabel ataupun grafik tersebut belumlah cukup bagi sebagian orang, seperti misalkan pelaku bisnis dan ekonom dan pengambil keputusan dirasa belum memadai untuk data jika hanya disajikan dalam bentuk tabel ataupun grafik untuk keperluan analisis lanjutan. Misalkan mereka perlu mengetahui lebih jauh apa makna yang terkandung dari data yang tersaji tersebut. Mereka ingin mengetahui sebuah nilai yang dapat mewakili sekelompok atau serangkaian data statistik yang disebut nilai sentral atau nilai pusat data. Maka berikut ini merupakan nilai pusat data yang sering dipakai untuk mewakili sebuah data. Di antaranya ada rata-rata, min, median, dan modus. Ketiga nilai tersebutlah yang dikenal sebagai ukuran pemusatan data. Untuk rata-rata atau min, sering kita dengar istilah populasi ataupun sampel. Rata-rata dan atau min ini merupakan jumlah seluruh nilai data dibagi banyaknya data. Jadi, jika kita ingin mencari rata-rata hitung sebuah populasi, akan berbeda ketika kita mencari rata-rata hitung sampel. Untuk rata-rata hitung populasi digunakan simbol mu, atau bisa dicari dengan cara membagikan sigma X dibagi dengan jumlah datanya. Kemudian untuk mencari rata-rata hitung sampel disimbolkan dengan X bar atau total keseluruhan data dibagi jumlah data tersebut. Nah, itu untuk rata-rata hitung sebuah populasi atau rata-rata hitung sampel. Rata-rata hitung populasi disimbolkan dengan mu dan rata-rata hitung untuk sampel disimbolkan dengan X bar. Nah, teman-teman, ada juga istilah rata-rata hitung tertimbang atau rata-rata berbobot. Rata-rata berbobot atau dengan frekuensi tertentu. Ya, jadi data tersebut memiliki bobot atau frekuensi tertentu atau kepentingan dari setiap data yang akan diamati berbeda. Besar dan kecil bobot tergantung pada alasan ekonomi dan teknis pengambilan datanya, namanya yang disimbolkan X bar ataupun sering juga dicari dengan cara membagikan bobot hasil kali bobot datanya bagikan dengan jumlah frekuensinya.
X bar rata-rata hitung tertimbang rata-rata hitung berbobot. XI merupakan nilai tengah atau titik tengah, ya. FI merupakan nilai bobot dari suatu data atau frekuensi suatu data. Jadi sigma FI kali XI ini merupakan total atau hasil kali dari frekuensi data pertama dengan nilai tengahnya, kemudian dijumlahkan, ditotalkan. Nah, di sini contoh untuk menentukan min dari sebuah data. Misalkan ini nilainya X, satunya 5, 10, 15, dan 20. Frekuensinya untuk 5 bobotnya 4, dan untuk 10 bobotnya 6, dan seterusnya. Untuk 15 bobotnya 8, dan untuk 20 bobotnya 2. Nah, bagaimana menentukan min-nya? Pertama sekali, kita cari dulu hasil kali dari setiap nilai X1, X2, sampai X4 di sini dengan frekuensinya masing-masing. 5 dikali 4, 10 dikali 6, 15 dikali 8, dan selanjutnya hingga X terakhir 20 dikali 2, kemudian dijumlahkan. Hasil kalinya dijumlahkan dibagi dengan jumlah frekuensi di sini. Kebetulan di sini ketemu 20. Nah, di sini bisa kita dapatkan rata-rata hitung data berbobot ini adalah 12. Itu untuk rata-rata hitung tertimbang atau rata-rata hitung berbobot, ya teman-teman ya. Nanti banyak simbol yang digunakan untuk formula daripada rata-rata hitung ini. Namun intinya sama, merupakan total keseluruhan hasil kali frekuensi dengan masing-masing nilainya dibagi dengan jumlah frekuensi atau banyaknya data tersebut. Nah, oke, kita lanjut lagi dengan rata-rata hitung data berkelompok. Untuk data berkelompok yang merupakan data yang sudah dibuat distribusi frekuensinya, biasanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. X barnya merupakan total atau sigma FI dikali XI, frekuensi dikali nilai tengah, kemudian dibagi N, banyaknya data. Nah, ini ada contoh hasil survei sebaran data belanja online berdasarkan usia di suatu lokasi, teman-teman ya. Mana di sini ada rentang usia 20 sampai 24, dan seterusnya hingga kelas terakhir usia 45 sampai 49. Frekuensinya kelas pertama 4, 8, 14, dan seterusnya, dan jumlah seluruhnya adalah 50 sampel yang diambil. Nah, XI ini merupakan nilai tengah, yakni kita peroleh dengan cara menjumlahkan batas bawah dan batas atas dibagi 2. Ini di sini 20 tambah 24 dibagi 2. Nilainya adalah 22. Demikian langkah selanjutnya untuk menentukan nilai tengah kelas kedua dan kelas terakhir. Di sini 49 ditambah 5 dibagi 2, nilainya 47. Nah, kemudian kita cari FI kali XI, frekuensi data kelas pertama dengan nilai tengah kelas pertama. 4 kali 22 nilainya 88. 8 kali 2, 27, 216. Demikian selanjutnya hingga ke kelas terakhir. Ini 2 kali 47 adalah 94. Ini semuanya dibobot, dijumlahkan. Totalnya adalah 1710. Nah, tinggal kita masukkan ke formulanya X barnya atau rata-rata hitungnya. Untuk data berkelompok ini adalah 1710. Tadi kita sudah totalkan di sini dibagi dengan total frekuensinya yakni 50. Dapat 34,2 untuk rata-rata berkelompoknya. Ya, teman-teman. Ciri rata-rata hitung atau min ini dalam satu kelompok baik kelas maupun satu kesatuan dalam populasi ataupun sampel
hanya mempunyai satu rata-rata hitung, di mana rata-rata hitung untuk membandingkan karakteristik dua atau lebih populasi ataupun sampel. Teman-teman, itu yang diharapkan informasi yang bisa kita peroleh dengan cara menghitung rata-rata hitung dari sebuah data tersebut. Nah, kita bisa membandingkan karakteristik dari setiap data yang kita peroleh untuk setiap kelasnya, interval kelasnya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan berikutnya. Setelah tadi kita bahas tentang mean, berikutnya kita bahas tentang median, yang merupakan nilai tengah atau nilai yang letaknya berada di tengah setelah data tersebut diurutkan dari data terkecil hingga data terbesar ataupun sebaliknya. Jadi, fokus pertama di sini untuk mencari median, kita perlu mengurutkan data dari data terkecil hingga data terbesar. Median untuk data berkelompok di sini mediannya dirumuskan tepi bawah kelas ditambah setengah N. N itu jumlah data atau total frekuensi, dikurang frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas median. Jadi nanti kita untuk data berkelompok kita perlu tentukan dulu kelas mediannya. Kemudian dibagi dengan frekuensi median. Frekuensi kelas median tersebut berada, kemudian dikali B panjang interval kelas. Nah, di sini ada satu contoh data usia, data berbelanja online berdasarkan usia, frekuensinya di sini ada 8 dan untuk 30 sampai 34 dan hingga seterusnya untuk 60 sampai 64. Nah, di sini sudah ketemu nih total frekuensinya yang kita namakan juga N ya, di sini N yakni 80. Kebetulan di sini datanya ada 80, berarti jumlahnya genap. Nah, untuk menentukan di mana kelas mediannya, karena datanya ada 80, kita ambil di mana nilai tengahnya, titik tengah dari data tersebut, yakni dengan cara membagi 2, ya, setengah kali 80, yakni berada pada datum ke-40. Nah, letak data ke-40 ini perlu kita selidiki dengan cara melihat frekuensi kumulatif. Nah, ini untuk mempermudah. Frekuensi kumulatif kurang dari ini untuk mempermudah kita menentukan letak data ke-40 atau data ke selanjutnya ya. Teman-teman, misalkan berada di mana kelasnya data ke-40 ini. Dari frekuensi kumulatif ini kita bisa lihat di mana untuk kelas pertama ini, disinilah berada data pertama sampai data ke-8, disinilah berada data ke-9 hingga ke-18, dan seterusnya data ke-19 hingga ke-31, seterusnya 32 hingga ke-48. Nah, data yang mau kita cari adalah datum ke-40, berarti berada di kelas ke-4 ini, yakni tentang usia 45 sampai 49 dengan frekuensi mediannya adalah 17. Ini yang dinamakan kelas median, teman-teman ya. Nah, jadi pertama tadi total data ini, total frekuensi ini kita bagi 2 karena jumlah datanya ada genap. Nah, simak lagi nanti bagaimana menentukan jika dia ganjil, simak di video yang sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, dari kelas median ini kita dapatkan tepi bawah kelas median ya, tepi bawah kelas median yakni batas bawah dikurang 0,5, 45 kurang 0,5 yaitu 44,5. Kemudian frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas median yakni 31. Frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas median. Ingat ya teman-teman ya, yang dipakai sebelum kelas median untuk frekuensi kumulatif yang ini. Lalu frekuensi mediannya tentu 17 ya teman-teman ya. Dan kemudian panjang interval kelasnya di sini B adalah bisa kita cari batas bawah, batas atas dikurang batas bawah tambahkan 1 atau tepi tepi kelas atas dikurang tepi kelas bawah
diambil nilainya, misalkan di sini 3,4,5 dikurang 29,5 yakni 5 panjang interval kelasnya. Jadi kalau datanya sudah tersaji seperti ini, bisa kita cari panjang interval kelasnya dengan cepat ya. Bisa batas atas kurang batas bawah tambahkan 1, ini 5 ya teman-teman ya, atau menggunakan tepi kelas atas kurang tepi bawah kelas. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus median tadi, bahwa median itu adalah tepi bawah kelasnya tadi sudah kita catatkan di sini 44,5, setengah N yaitu 40 ya, dikurang 31 yakni 9, 17-nya tadi frekuensi kelas median, 31 tadi frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas median, dan 5 ini adalah panjang interval kelas, sehingga ketemu di sini kelas nilai median daripada data berkelompok ini adalah 47,5. Oh ya teman-temannya, bisa kita cek benarkah 47,15 ini berada pada kelas median yang tadi kita sudah dapatkan, di mana di sini rentang usia 45 sampai 49. Oh ternyata benar ya, usia 47,15 berada di kelas 45 sampai 49. Itu kelas median ataupun nilai median dari sebuah data berkelompok yang disajikan dalam tabel frekuensi ini. Nah, selanjutnya kita lihat lagi bagaimana cara menentukan modus, di mana modus ini didefinisikan juga nilai yang paling sering muncul atau yang frekuensinya paling banyak. Kita perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut ini. Nah, ada interval kelas dari data, misalkan usia yang terkena COVID-19. Di sana rentang usia 32 sampai 38 dari suatu daerah, tercatat di sini 8 orang yang sudah positif COVID-19, dan seterusnya usia 74 sampai 78 ada 4 orang yang sudah terkena positif COVID-19. Nah, dari sini bisa kita lihat menentukan modus suatu data berkelompok seperti ini kita dapatkan dengan cara menambahkan tepi bawah kelas modus ya tentunya teman-teman ya. Jika ditambah D1 per D1 tambah D2, D1 ini merupakan selisih kelas modus ya dengan kelas modus sebelumnya, D2 ini selisih kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Jadi P itu tetap panjang interval kelas. Dari data ini terlihat jelas bahwa 17 merupakan frekuensi terbesar. Jadi frekuensi tertinggi ini, angka 17 ini yang terletak pada interval 53 sampai usia 59 inilah yang merupakan kelas modus. Data inilah nanti yang kita gunakan selanjutnya untuk menentukan modus daripada data frekuensi yang sudah tersaji di tabel ini, teman-teman ya. Nah, dengan ini bahwa nilai tepi bawah kelasnya, tepi bawah kelas modus 53 dikurang 0,5 yakni 52,5. D1-nya tadi frekuensi kelas modus dikurang data sebelumnya, frekuensi sebelumnya, yakni 17 dikurang 13, ya. Kemudian D2-nya adalah frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sesudahnya, 17 dikurang 4, yakni 3. Tinggal kita cari panjang interval kelasnya, 38 dikurang 32 ditambahkan 1, yakni 6 tambah 1, 7 ya. Atau kita bisa menggunakan juga tepi bawah kelas dengan tepi atas kelas. Tambah perlu ditambahkan 1 lagi. Nah, di sini tercatatkan tepi bawah kelas modusnya adalah 52,5 ditambah 4 per 4 tambah 3. Karena tadi D1-nya 4, D2-nya 3, 4 per 7. Sehingga ketemulah modus untuk data frekuensi yang sudah terjadi dalam distribusi frekuensinya adalah 56,5.
Itu informasi yang kita dapatkan dari modus untuk data yang sudah tersaji dalam distribusi frekuensi tersebut. Nah, berikut kita bisa lihat hubungan rata-rata, median, dan modus ya, teman-teman ya. Hubungan rata-rata, median, dan modus, di mana pada sajian pertama ini dikatakan sebaran data secara simetrik. Kalau kita lihat di sini, baik rata-rata, median, ataupun modus nilainya sama. Untuk grafik yang seperti ini dinamakan sebaran datanya menjulur ke kanan, ya teman-teman ya, dia menjulur ke kanan, di mana modus lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari rata-rata. Kita lihat di sini rata-ratanya selalu menjulur mengikuti nilai terendahnya ya teman-teman ya. Lalu nilai untuk grafik yang ketiga ini disebut sebaran data yang menjulur ke kiri atau ke arah negatif, di mana modus lebih besar dari rata-rata dan median maksud saya lebih besar dari rata-rata dan lebih kecil daripada modus. Nah, ini sebaran data simetrik, sebaran data yang menjulur ke kanan, dan sebaran data yang menjulur ke kiri. Untuk sebaran data simetrik kita bisa lihat median, modus, baik rata-ratanya itu selalu sama. Nah, itu informasi yang bisa kita dapatkan dari hubungan rata-rata, median, dan modus. Oke, teman-teman, demikian dulu untuk sesi pertama tentang ukuran pemusatan data ini. Nanti silakan ikutin lagi sesi yang kedua, kita akan membahas ukuran pemusatan data di pertemuan ketiga ini, yakni tentang kuartil, desil, dan persentil. Tetap semangat, jaga fokusnya, semoga bermakna. Terima kasih. Mohon maaf, dan semangat.